Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'd. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah sosiologi komunikasi. Sebetulnya ada tambahan lagi ya, sosiologi hukum. Tapi kita pilah nanti setelah tes pertengahan atau mid test nanti baru kita sampaikan sosiologi hukumnya. Nah, masuk ke sosiologi komunikasi, minggu kemarin materi sudah saya berikan. Kali ini saya ingin membahas lebih dalam lagi tentang materi-materi kemarin. Sosiologi komunikasi, pengertian dan teorinya. Sekarang akan kita bahas ya. Proses komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan individu maupun kelompok. Jadi kita hidup dalam sebuah masyarakat. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Dari sejak lahirnya dia sudah membutuhkan orang lain. Dia hidup juga di tengah-tengah orang lain gitu. Nah, interaksi antar sesama individu maupun individu dengan kelompok atau juga kelompok dengan kelompok lain saling berinteraksi. Nah, apa yang dilakukan dalam proses interaksi ini adalah komunikasi. Komunikasi itu penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Yang menyampaikan pesan itu disebut komunikator. Yang menerima pesan itu disebut komunikan. Jadi ada komunikan, ada komunikator. Yang disampaikan adalah pesan. Ada 3 hal yang terjadi dalam komunikasi. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikan. Tuh. Komunikan maupun komunikator ini bisa silih berganti. Kalau ada reaksi, kedua belah pihak bisa bergantian. Mari kita bahas pengertiannya. Kita coba merujuk pengertian sosiologi komunikasi bersama ini ahli sosiologi Indonesia, Suryono Sukanto. Nah, Suryono Sukanto memformulasikan sosiologi komunikasi sebagai disiplin sosiologi yang secara khusus mempelajari interaksi sosial. Nah, itu tadi. Jadi dalam kehidupan sosial itu selalu terjadi interaksi. Nah, dalam interaksi itulah terjadi komunikasi. Apakah bisa dalam sebuah kondisi tidak terjadi interaksi, tidak terjadi komunikasi? Bisa saja. Jadi contohnya kalau kita berada di sarana transportasi umum ya. Kita ada di kereta ataupun di angkot atau di bis. Umpama kita duduk sendiri, dalam perjalanan kita sendirian, kemudian ada orang lain duduk di sebelah kita merespon ya. Bergeser sedikit, memberikan ruang pada mereka, pada seseorang itu. Setelah dia duduk, ini kan saling berdekatan.
Tapi banyak kan yang tidak terjadi komunikasi di antara mereka. Kenapa tidak terjadi komunikasi? Nah, itu pasti terjadi hambatan-hambatan. Hambatannya apa? Oh, macam-macam. Ada masalah berarti. Masalahnya macam-macam. Ya, bisa jadi karena ketidaknyamanan. Tidak nyaman karena tidak saling mengenal, tidak tahu latar belakang. Seandainya kita mau berkomunikasi, tidak kenal dengan orangnya, tidak kenal dengan latar belakangnya, sehingga kita takut terjadi salah paham atau miskomunikasi. Kita tidak mengerti apakah secara emosional orang ini sedang enak diajak berkomunikasi gitu kan. Kalau sedang marah-marah kita ajak bicara gitu, suasananya juga jadi nggak enak. Jadi banyak hal yang menyebabkan komunikasi itu tidak terjadi. Banyak hal yang menyebabkan kegagalan dalam komunikasi. Nah, hal-hal semacam itu yang nanti ke depan kita akan bahas mengenai hambatan-hambatan atau masalah-masalah dalam komunikasi. Nah, komunikasi adalah saling mempengaruhi antara individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, komunikasi adalah saling mempengaruhi. Bagaimana supaya orang itu percaya apa yang kita sampaikan, supaya orang itu mengerti, gitu kan? Supaya orang itu ada yang tujuannya supaya orang itu memberi, gitu. Komunikasinya dengan dengan memelas, itu komunikasi pengemis seperti itu kan, mempengaruhi. Nah, dari pengertian yang tadi bisa kita pahami keterkaitan erat antara komunikasi dan interaksi. Komunikasi adalah bagian dari interaksi sosial. Salah satu prasyaratnya tercipta interaksi adalah komunikasi. Maka banyak kunci permasalahan atau masalah-masalah sosial yang berakar atau yang disebabkan karena kegagalan komunikasi. Nah, secara ringkas, alur sejarah kemunculan sosiologi komunikasi ini tadi ya, relasi sosial. Artinya komunikasi merupakan salah satu berfungsinya elemen sosial. Elemen sosial itu ada kelompok, ada individu, gitu. Jadi salah satu berfungsinya sistem sosial itu karena terjadi komunikasi. Sebuah sistem sosial, sistem yang terdiri dari orang-orang yang tidak terjadi komunikasi, itu terjadi kegagalan di situ. Umpamanya kelompok koperasi, gitu kan. Ada interaksi yang dibuat secara sistematis, ada rapat anggota, ada rapat umum. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan pengumpulan sumbangan wajib,
iuran sukarela, iuran wajib, iuran sukarela, ya kan. Kemudian lagi kegiatan atau aktivitas dari koperasi itu semuanya memerlukan komunikasi. Kalau tidak ada acara rapat umum, rapat pembagian sisa hasil usaha, RAT ya, rapat anggota, kemudian juga tidak ada aktivitas aktivitas pengumpulan iuran-iuran, maka bisa dibilang ya pasif. Koperasi itu ya nggak ada kegiatannya, mati lah. Selama koperasi itu ada kegiatannya atas nama koperasi, ya koperasi itu masih berjalan. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, saya ingin mengutip filsuf ahli sosiologi komunikasi ya, Jürgen Habermas, orang Jerman ini. Secara khusus dia menggunakan istilah komunikasi dalam teorinya tentang tindakan sosial. Habermas menyebutnya sebagai teori tindakan komunikatif. Nah, ini menekankan komunikasi sebagai sebuah paradigma. Paradigma itu fenomena. Menurutnya masyarakat yang komunikatif itu tidak lagi melakukan kritik atau resistensi ini penolakan ya, melalui gerakan-gerakan revolusi. Jadi kritik itu pasti terjadi, penolakan, resistensi itu pasti terjadi, tapi tidak menggunakan gerakan-gerakan revolusioner atau gerakan-gerakan fisik. Tetapi melalui argumentasi. Teori tindakan komunikatif meliputi perbincangan dan diskursus. Jadi penelaahan, pembicaraan tentang suatu keadaan, tentang suatu fenomena. Jadi kalau terjadi semacam kemarin ya, unjuk rasa, demonstrasi, aksi pengerahan massa yang tidak setuju dengan penerapan undang-undang Omnibus Law, itu bisa dikatakan terjadi kendala komunikasi di antara mereka. Kendala komunikasi ini bisa jadi komunikasi itu macet. Yang berikutnya lagi, komunikasi ini salah. Salah ini bisa tidak disengaja, bisa juga disengaja. Artinya memang disampaikan informasi yang tidak benar tentang sesuatu hal, sehingga menimbulkan reaksi. Reaksi ini tidak bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang tersedia. Maka terjadilah gerakan atau penyaluran aspirasi yang tidak melalui jalur-jalur yang disediakan. Dan ternyata memang aksi unjuk rasa ini juga masih dilindungi oleh konstitusi
Nah, eh, berikutnya lagi, eh, sosiologi mempelajari hubungan sosial dan interaksi sosial yang mana di dalamnya sudah mengandung proses komunikasi, ya tadi itu sudah. Kita masuk kepada beberapa teori sosiologi yang bisa digunakan untuk menganalisis proses komunikasi. Teori sosiologi komunikasi yang pertama adalah teori evolusi sosial. Evolusi itu perubahan yang gradual. Gradual itu step by step. Kalau yang radikal, perubahan yang radikal itu kita sebut revolusi. Nah, ini perubahan evolusi sosial. Teori ini melihat proses komunikasi sebagai bentuk interaksi antar manusia yang mengalami evolusi. Manusia yang mengalami perubahan, perkembangan. Seperti contohnya, ini soal komunikasi ya. Dulu kita kalau mau berkomunikasi jarak jauh gitu, itu menggunakan sarana surat menyurat. Kalau umpamanya sepasang kekasih yang melakukan LDR ya, long distance relationship, punya kekasih di luar negeri umpamanya, itu prosesnya luar biasa. Untuk menyampaikan pesan, dia menulis surat, dikirim ke kantor pos. Surat ini dibawa dengan transportasi sampai di tangan si kekasihnya yang ada di luar negeri. Itu paling cepat sekitar 2 minggu itu prosesnya. 2 minggu sampai ke tangan yang bersangkutan, dibaca. Kalau langsung dibalas, itu baru sampai ke penyampai pesan yang pertama, yang menulis surat yang pertama, itu setelah 1 bulan berarti kan. Lama sekali. Tapi sekarang bisa langsung. Kita langsung telepon. Nah, proses itu terjadi secara evolutif, gradual. Nggak langsung dari surat kemudian jadi handphone. Nggak. Teknologi komunikasi itu dari surat menyurat. Kemudian ada lagi ditemukan teknologi telepon. Ya, lewat jaringan kabel. Kita mau telepon, ada operator di situ, bicara dengan operator, sambungkan dong dengan nomor ini, operator menyambungkan. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi informasi terus berkembang, bahkan cepat sekali berkembang, sehingga sekarang kita mau berkomunikasi dengan seorang yang berada jauh di luar negeri sana bisa melalui alat yang bisa kita masukkan ke dalam saku yang kita namakan handphone itu. Bahkan bisa bertatap muka, suaranya bisa langsung. Nah, apakah terjadi kendala-kendala di situ? Masih terjadi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kendala? Di belakangnya itu ada latar belakang sosial, latar belakang emosional, latar belakang macam-macam, ekonomi dan sebagainya. Itulah yang akan menjadi kendala-kendala dalam komunikasi. Tapi teori ini mengulas tentang evolusi sosial dalam masyarakat. Nah, ini tadi kan kaitannya dengan komunikasi ya. Selain dari komunikasi juga masyarakat berubah polanya. Dari yang polanya itu
lebih apa ya, lebih sosialis, sekarang lebih individualis. Bayangkan saya dulu itu merasa punya waktu itu banyak sekali. Saya waktu kecil itu pagi berangkat sekolah, pulang sekolah itu sekitar jam 1, jam 2, itu masih punya waktu tuh. Nanti jam 4, jam 2 pulang, tidur siang, masih bisa tidur siang. Jam 4 kita bermain gitu kan, sampai menjelang maghrib masih bisa bermain antar teman, antar tetangga. Sekarang kita nggak punya waktu lagi untuk itu. Padahal semuanya bisa dilakukan dengan cepat. Tetapi dengan kecepatan itu kita merasa malah kehabisan waktu. Nah, tadi ya, evolusi sosial tadi itu menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, perubahan individu maupun perubahan teknologi, itu masuk dalam teori-teori evolusi. Yang berikutnya adalah teori konflik. Teori ini melihat komunikasi sebagai elemen yang mengandung kepentingan komunikator yang merupakan aktor penyampai pesan atau penyampai kepentingannya. Jadi tadi bahwa komunikasi ini pesannya itu bertujuan untuk mempengaruhi, saling mempengaruhi. Punya tujuan, punya kepentingan, kepentingannya mempengaruhi. Kepentingannya mendapatkan sesuatu. Nah, kalau yang ingin didapatkan itu sesuatu yang sama, ini yang berpotensi menimbulkan konflik. Tujuannya sama, bukan berarti tidak terjadi konflik. Kalau yang dituju adalah hal yang terbatas, maka ini akan menjadi potensi konflik. Terbatas artinya kalau kita menginginkan sesuatu ini terbatas, sementara kita bersama individu atau kelompok-kelompok yang lain untuk mendapatkan hal yang sama. Ini akan kita berlomba-lomba. Nah, dalam proses berkompetisi itulah maka timbul konflik kepentingan. Teori konflik mengasumsikan bahwa kepentingan diekspresikan melalui komunikasi juga. Nah, teori berikutnya setelah teori konflik adalah teori struktural fungsional. Kita tahu bahwa dalam sistem masyarakat kita itu ada struktur masyarakat, ada juga sistem. Yang dimaksud sistem, umpamanya ini soal pendidikan ya. Ada anak, ada lingkungan orang tua atau keluarga, ada sekolah, ada pemerintah. Itu menjadi sistem. Tapi juga pendidikan itu ada strukturnya. Struktur anak didik kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ada struktur lagi antara peserta didik, pendidik. Ada kepala. Jadi ada murid, ada guru, ada kepala sekolah. Ini berjenjang. Jenjangnya lebih tinggi. Begitu juga dalam masyarakat. Ada masyarakat yang dianggap kelas terpelajar. Ada masyarakat yang dianggap pendidikannya di bawah. Itu akan berbeda.
cara menyampaikan pesannya juga berbeda. Masalah-masalah komunikasi yang timbul di antara mereka juga berbeda-beda. Nah, itu yang akan kita analisis ke depan. Termasuk juga dalam struktural ini adalah pendelegasian kewenangan. Seperti presiden waktunya terbatas, urusannya terlalu banyak, gitu kan. Maka untuk menanggapi sesuatu, dia menunjuk juru bicara kepresidenan, itu yang mewakili jawaban-jawaban atau statement-statement dari seorang presiden. Dia menunjuk juru bicara itu untuk menjembatani keterbatasan waktu dari seorang presiden. Nah, tadi teori struktural fungsional. Yang berikutnya adalah teori interaksionisme simbolik. Interaksi yang menggunakan simbol-simbol. Umpamanya kalau kita mau ke tempat orang yang sedang berduka cita, kita menggunakan simbol-simbol, pakaian yang berwarna hitam. Gitu. Begitu juga hitam ini jadi dijadikan simbol duka cita gitu. Ya tergantung konteksnya juga. Kadang-kadang hitam-hitam ini juga dipakai dalam konteks kalau kita nonton konser musik rock gitu kan, itu juga kebanyakan atributnya menggunakan warna dasar hitam. Itulah simbol-simbol dalam masyarakat itu seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang berikutnya lagi adalah teori pertukaran namanya. Teori pertukaran melihat komunikasi sebagai proses interaksi yang dibentuk oleh pertukaran antara aktor dengan lingkungan. Pertukaran ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa tukaran itu perselisihan, tukaran kalau bahasa Jawa. Ini bahasa Indonesia. Reaksi dari lingkungan menentukan tindakan sosial yang akan diambil. Contohnya gini, ada seorang murid di sebuah kelas gitu, jadi beri pertanyaan oleh gurunya. Nah, setelah dijawab ternyata salah, gitu kan. Apa sih masalahnya kalau jawaban salah? Itu kan biasa. Gitu. Jawaban salah kemudian diperbaiki oleh gurunya, itu kan hal yang biasa. Tetapi kalau respon dari lingkungan itu, umpamanya dia jawab salah, terus yang lingkungannya itu teman-temannya menertawai dia. Nah, ini jadi masalah tersendiri. Pada kesempatan berikutnya ketika dia ditanya lagi oleh gurunya, dia tidak mau menjawab. Karena dia tidak mau jadi bahan tertawaan dari teman-temannya. Nah, ini respon atau reaksi dari lingkungan juga menentukan tindakan sosial yang akan diambil, gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah teori aksi. Nah, teori ini melihat komunikasi sebagai inisiasi aktor atau komunikator penyampai pesan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan atau orang lain.
asumsi dasar teori ini adalah individu memiliki kemauan dan ruang untuk bertindak dalam rangka menyampaikan gagasan dan pengetahuannya. Nah, ini terkait dengan ruang, ya, ruang komunikasi. Tadi diberikan ruang-ruang dalam sistem masyarakat untuk menyampaikan komunikasi. Aspirasi seorang masyarakat diwakili di parlemen oleh orang yang dipilih oleh dia sendiri untuk membawa aspirasinya di parlemen, anggota dewan lah. Nah, karena sesuatu hal terjadi masalah komunikasi, baik itu yang disengaja ini adalah disalahkan informasinya itu, maupun yang tidak disengaja karena reaksi yang tidak diinginkan muncul, maka ruang-ruang komunikasi itu tertutup. Tertutup ini bisa jadi hanya perasaan dia sendiri juga bisa. Apalagi sekarang kita merasa ruang komunikasi itu banyak sekali. Ada selain kita menyampaikan melalui wakil kita di parlemen, kita juga bisa menggunakan media sosial, ya, yang sekarang juga jadi perhatian gitu. Melalui Twitter kita menulis sesuatu, kadang-kadang kalau itu menyangkut kepentingan orang banyak jadi perhatian juga gitu. Nah, ruang-ruang seperti media sosial ini juga bisa digunakan untuk menyampaikan komunikasi. Artinya ketika sesuatu itu tidak diinginkan, yang terjadi itu yang tidak diinginkan, maka seorang individu ini beraksi, melakukan aksi, memanfaatkan ruang yang ada, bahkan mencari ruang untuk itu, untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan pesannya itu. Yang berikutnya lagi adalah teori perilaku. Teori perilaku melihat komunikasi sebagai proses sosial yang ditentukan oleh unsur psikologis dan emosional. Nah, ketika Lionel Messi berhasil menceploskan bola, menjaringkan bola ke gawang lawan, dia perilakunya apa? Dia melakukan selebrasi, ya. Selebrasinya macam-macam. Kalau Lionel Messi biasanya mungkin sambil berlari menengadah ke atas. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Itu teori perilaku, ya. Bisa jadi orang walaupun menyampaikan terima kasih itu kan sesuatu yang dia sebetulnya senang, lalu dia berterima kasih, tapi pada saat berterima kasih dia bisa menangis karena haru. Nah, perilaku emosional, perilaku psikologis itu yang dibahas dalam teori perilaku komunikasi. Ada lagi yang berikutnya adalah teori dramaturgi. Teori dramaturgi ini
sesuatu yang disetting, drama itu. Dramaturgi yang dimaksud adalah sandiwara, bahwa yang terjadi ini bukan sesuatu hal yang bentuknya spontanitas, tapi sudah disetting, diatur sedemikian rupa. Contohnya kalau kita mengikuti seminar, ya kan? Seminar ini tentang apa? Maka suasananya diatur supaya tercipta suasana yang diinginkan. Seminar ini dalam dalam tujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat, itu akan disetting supaya ini menarik, dinamis. Jadi pembicaranya begitu datang juga bukan berjalan dengan anggun, tidak lagi, karena kita ingin suasana yang dinamis. Masuk begitu dipanggil, pembicaranya masuk dengan berlari. Wah, dinamis, ya kan? Menyampaikan sesuatu, ya pokoknya dibangun suasana yang dinamis. Begitu juga kalau event-event yang diinginkan ini berlangsung secara sakral, ya, umpama event-event berdoa bersama atau istighosah, itu biasanya suasananya itu diciptakan suasana yang religius, suasana yang sakral. Itu memang diciptakan, disetting seperti itu. Nah, ini adalah yang nanti kita kaji dengan teori dramaturgi, ya. Nah, beberapa teori di atas sering digunakan dalam analisis sosiologi terhadap proses komunikasi. Tentunya bergantung pada fokus pembahasannya. Nah, sekarang ini banyak isu mengenai kultur komunikasi digital yang dipelajari, ya, dalam sosiologi. Fenomena komunikasi era kontemporer bisa dianalisis menggunakan teori sosiologi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, apa saja yang dipelajari dalam sosiologi komunikasi dalam era-era kontemporer seperti sekarang ini, ya. Itu adalah ada beberapa objek kajian sosiologi komunikasi. Yang pertama, objeknya adalah media massa. Ini mempelajari hubungan antara media massa dengan masyarakat dan bagaimana dampak penyebaran informasi lewat media massa terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, apakah media massa itu berpengaruh terhadap masyarakat? Iya, sangat berpengaruh. Bayangkan dulu ada acara di radio, itu sandiwara radio, tutur tinular. Ketika kita sedang berada di pasar tradisional waktu itu, saya begitu kaget itu. Begitu saya lewat, pas itu adalah waktu pemutaran sandiwara radio itu, tutur tinular. Satu pedagang menyalakan radio, terdengarlah itu back soundnya itu, pembukanya kan,
Pedagang lain itu sontak mengambil radio dan memutar channel yang sama, mendengarkan. Ada yang khusyuk, ada yang sambil melayani. Itu pengaruhnya terhadap masyarakat itu karena media sosial. Kisahnya adalah tentang Arya Kamandanu. Bahkan pemerintah juga terpengaruh. Pemerintah malah ikut-ikutan memberikan sebuah nama ya, pada satu rangkaian kereta api dengan nama kereta Arya Kamandanu. Siapa Arya Kamandanu? Apakah dia tokoh real atau tokoh fiktif? Arya Kamandanu adalah tokoh ciptaan Estijab almarhum ya sekarang. Jadi begitu berpengaruhnya media massa terhadap kehidupan masyarakat. Sampai-sampai orang percaya bahwa Arya Kamandanu itu pernah ada. Padahal itu tokoh fiktif. Nah, tadi media massa. Kemudian sekarang ada namanya media sosial. Nah, pada objek media sosial ini, sosiologi komunikasi mempelajari dampak arus informasi yang disebarkan melalui media digital tersebut. Media sosial tidak lagi memerlukan sources yang terlalu besar untuk kita mendapatkan informasi. Alatnya kita bisa bawa kemana-mana, mobile gitu ya. Kemudian jaringan komunikasinya itu nirkabel melalui gelombang. Nah, kira-kira itulah kemudahan-kemudahan yang ada di media sosial. Maka kalau kita lihat dari sisi penyampai pesan ini tidak terbatas pada orang yang punya jabatan. Yang dimaksud orang punya jabatan itu dikaitkan dengan tanggung jawab pribadinya. Jadi siapapun saja bisa menggunakan media sosial. Nah, tanggung jawab informasinya sendiri itu hal yang lain jadinya gitu. Kalau kita menggunakan media massa, itu kan sudah tersaring tuh narasumbernya, harus terpercaya gitu kan. Nah, medianya juga ada kaidah-kaidah kode etik jurnalistik. Nah, kalau media sosial kan nggak pakai itu lagi. Siapapun saja bisa jadi narasumber. Ada channel di media sosial namanya tidak saya sebutlah namanya. Nanti kalian jadi sering membukanya gitu. Tapi narasumbernya itu satu orang. Selalu orang itu. Gitu. Semua fenomena ditanggapi dengan pendapat orang itu. Siapa orang itu? Ya dia tidak punya tanggung jawab apa-apa. Gitu. Kalau akademisi dia punya tanggung jawab akademik, gitu kan. Kalau dia seorang yang berada dalam struktur masyarakat, ketua partai atau ketua kelompok sosial, dia punya tanggung jawab moral terhadap kelompoknya. Tapi dia bukan siapa-siapa. Soal dia punya pengetahuan, iya.
tapi tanggung jawab dari apa yang disampaikan ini kan jadi tidak ada. Tapi terus saja itu eh, channel itu menggunakan sumber dari orang yang sama sampai sekarang. Kompeten atau tidak seseorang itu, ini akan sulit kita menyaringnya kalau di media sosial. Nah, tadi ya, media massa, media sosial. Ada lagi objek sosiologi komunikasi, itu adalah soal-soal budaya, terutama budaya kalau sekarang ya, budaya populis, budaya pop. Ada kalau musik itu K-pop, Korean pop, bukan hanya musik jadinya. Di musik itu ada penampilan, di penampilan ada fashion. Nah, semuanya diciptakan, memang didesain oleh pemerintah Korea untuk membawa pesan-pesan atau kebudayaan Korea itu menyebar ke seluruh dunia. Ya, itu yang banyak diminati oleh kaum milenial sampai generasi Z ini, orang-orang yang lahir setelah tahun 2000 ya, itu terpengaruh oleh budaya pop itu. Begitu juga populisme di dalam beragama, terutama dalam hal ini Islam ya. Banyak Islam populis sekarang di media massa, di televisi itu kan. Islamnya jadi Islam populis. Islam populis itu seperti apa? Islam populis itu dia juga menggunakan simbol-simbol seperti tadi, penampilan. Bahwa Islam itu harus merujuk ke Arab. Pakaian orang Arab itu gamis, gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan gamis itu orang ini pasti Islami, seolah-olah seperti itu. Itu populis. Maka dimodifikasilah semua fashion yang berhubungan dengan Arab ya. Ya, dipadukan dengan gaya-gaya kita di sini sebagai orang Melayu. Nah, di samping fashionnya, ya pengertiannya juga jadi populis. Jadi kajian yang mendalam mengenai Islam mereka belum tentu tahu. Yang mereka tahu itu kalau Islam itu dilihat dari permukaannya aja. Kalau dia selalu mengucap astagfirullahaladzim, masya Allah, idiom-idiom itu seolah-olah menjamin keislaman seseorang, padahal kan belum tentu. Itu tadi budaya pop ya, mempelajari proses penyebaran budaya-budaya populer yang menjadi konsumsi publik. Juga film-film gitu. Film-film ini juga menyebarkan budaya-budaya. Contoh ini tentang keluarga ya. Keluarga yang ideal itu yang seperti apa sih gambarannya? Nah, film-film Hollywood itu kan propaganda Amerika semua ya. Nah, kalau kita lihat di film Hollywood itu keluarga yang ideal ya, keluarga yang ideal itu ada ibu, ayah, ada anak-anaknya tinggal di rumah yang ada cerobong asapnya,
kemudian ada halaman, rumputan, ada pagar kayu. Pagarnya itu biasanya warnanya putih. Itu gambaran keluarga ideal Amerika itu. Tapi kita menerima saja seolah-olah ya itu memang kultur kita gitu. Secara tidak sadar. Nah, itu jadi kalau kita tidak menyadari akan kepemilikan akar budaya yang kuat, maka kita gampang sekali terpengaruh. Kita bisa menganalisis pengaruh budaya itu menggunakan analisis sosiologi komunikasi. Ya. Yang berikutnya, objek dari sosiologi komunikasi ini adalah pembahasan tentang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu mempelajari dampak sosial dari perkembangan teknologi itu. Ya, kita tahu dulu teknologi komunikasi itu belum seperti sekarang ya pastinya. Kalau kita mau bertelepon ya tadi ke satu daerah, bicara ke operatornya, mau disambungkan dengan siapa, dicabut itu ininya, dipindahkan jacknya ke daerah mana ada saluran lokal, ada interlokal gitu. Sekarang kan nggak lagi begitu, otomatis pakai kode area ya kan, menggunakan itu kita bisa langsung bicara. Nah, sejarah komunikasi jarak jauh itu apa sih? Atau bagaimana sih? Jadi ada seseorang yang ingin melihat dua titik di lokasi yang berbeda, tapi dengan satu waktu yang sama. Artinya begini, saya ingin mengetahui kondisi Jakarta pada saat demo Omnibus Law. Saya ingin juga mengetahui situasi di Yogyakarta. Pada saat yang sama bisa terjadi sekarang. Ya kan? Ada 2 monitor televisi, 2 stasiun televisi yang berbeda mengangkat itu. Itu bisa kelihatan. Dulu kan nggak bisa. Nah, ini kita menggunakan atau memanfaatkan dimensi ruang. Umpama gini, kita mau melihat sesuatu yang berbeda, jaraknya kira-kira umpamanya 1 kilometer antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, di tengah-tengah antara 2 objek itu kita bangun menara, sehingga kita naik ke atas menara itu. Dari atas menara kita bisa melihat 2 titik yang sama dalam waktu yang sama juga. 2 titik yang berbeda dalam waktu yang sama. Dengan teori itu, maka manusia membuat satelit. Digantung di mana satelit itu? Kalau dia digantung di bintang, bintang ini kan bergerak terus seiring. Dia punya rotasi sendiri. Maka supaya tidak bergerak jauh-jauh, dia masih dipengaruhi oleh gravitasi bumi, ya di orbit bumi gitu. Bisa dikendalikan dari sini posisi satelit itu. Nah, dasarnya seperti itu. Nah, teknologi informasi itu berkembang pesatnya luar biasa. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, sebetulnya perkembangan itu terjadi karena adanya perang.
teknologi kita yang kita pakai sekarang ini itu teknologi perang 50 tahun yang lalu. Nah, teknologi perang ini kan pasti membawa korban yang banyak. Bagaimana dia harus diuji coba rudal balistik yang bisa dikendalikan menggunakan satelit. Itu kan targetnya ditentukan oleh satelit. Sering lihat kan di TV itu, dari satelit ada kendaraan lapis baja musuh itu ditembak dari jarak yang jauh menggunakan misil, bisa kena. Nah, itu harus diuji coba. Diuji cobanya di mana? Dalam perang juga. Maka perang itu diciptakan untuk menguji coba teknologi. Suriah jadi ladang uji coba. Irak, Afghanistan, seperti itu. Nah, apakah kita mau jadi ladang uji coba? Mudah-mudahan nggak mau ya. Itu. Jadi kita bisa tetap damai. Artinya apa? Perkembangan teknologi komunikasi ini memakan banyak sekali korban. Apa yang dikorbankan? Biaya, nyawa juga, dan tidak sedikit, sangat banyak. Maka kita harus menggunakan teknologi komunikasi ini dengan bijak. Kalau kita menggunakan handphone itu untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, atau juga menggunakan handphone untuk ya sekedar ada apa sedikit selfie, hal-hal yang nggak penting gitu, itu adalah termasuk pengkhianatan teknologi. Bayangkan betapa banyak korban. Oke, itu tadi objek teknologi informasi ya, yang akan kita bahas dalam sosiologi komunikasi. Yang berikutnya lagi adalah interaksi sosial. Ini mempelajari pola interaksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Nah, objek ini menunjukkan salah satu kesamaan antara apa yang dipelajari dalam sosiologi dan ilmu komunikasi. Maksudnya pola-pola interaksi sosial yang terbentuk di masyarakat. Pola interaksi sosial itu seperti apa sih? Grup WhatsApp. Nah, itu dia membentuk pola itu kan. Terus paguyuban, community, umpamanya King community, itu komunitas pengguna motor King di daerah mana gitu kan. Ini adalah pola-pola interaksi sosial di masyarakat. Nah, itu jadi bahan kajian juga dari sosiologi komunikasi. Nah, kira-kira itu yang ke depan akan kita bicarakan dalam mata kuliah sosiologi komunikasi ya. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mohon diajukan di grup WhatsApp, bisa berupa voice atau suara langsung, bisa juga melalui chat atau teks ya.
kalau melalui teks saya minta menggunakan juga emoticon itu untuk mendukung, karena dalam teks itu kan nggak ada intonasi ya. Jadi kita nggak tahu ini orang sebetulnya sedang marah atau sedang senang, kalimat ini konteksnya apa gitu kan. Nah itu yang jadi masalah dalam komunikasi menggunakan teks. Kalau dalam suara itu sudah ada intonasi, ada tekanan-tekanan. Saya kira itu minggu depan kita mulai masuk pada pembahasan kajian yang tadi saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.